Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa oleh Farhan terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semuanya? Hadir semua. Hadir semua? Good. Oh iya, Ibu mau pesan kepada kalian. Karena sekarang itu lagi musim hujan, jadi tolong kalian menjaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Dan kalaupun ada yang sakit tapi masih bisa berangkat sekolah, kalian jangan lupa memakai masker. Maskernya dipakai ya. Oke. Coba Ibu mau cek dulu. Adit? Hadir. Ananda? Hadir. Devina? Hadir. Dinda? Hadir. Farhan? Hadir. Fitria? Hadir. Haikal? Hadir. Casey? Hadir. Lailatul? Hadir. Lupi? Hadir. Dindi? Hadir. Nurifa? Hadir. Randy? Hadir. Reza? Hadir. Riana? Hadir. Sakinah? Hadir. Sandi? Hadir. Syahda? Bulan? Hadir. Sikri? Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Ya, baik, agar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Siap? Siap ya? Siap? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, jika belajar sama Ibu berarti kita sedang belajar apa? Seni budaya. Seni budaya. Kalau di seni budaya itu kita sedang belajar apa? Seni rupa ya. Di seni rupa kita lagi belajar apa? Menggambar Menggambar model ya, betul. Coba Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu menggambar model? Coba siapa yang bisa? Haikal. Haikal ingat Bu, menggambar model adalah menggambar menggunakan model. Menggambar menggunakan model, betul ya. Nah, kira-kira objek apa saja yang dapat dijadikan model ketika kalian menggambar model? Siapa yang bisa? Ananda bisa? Ya, silakan. Alam benda, manusia, tumbuhan, hewan. Oke, alam benda, manusia, tumbuhan, atau hewan, betul ya. Nah, kita lihat coba di sini. Ini adalah macam-macam menggambar model ya. Ada gambar kubistis, kemudian gambar benda mati, kemudian gambar model manusia, gambar model bentuk bebas, gambar model tumbuhan, hewan, atau gabungan dari tumbuhan dan hewan maupun gambar model bentuk bebas ya. Nah, pernahkah kalian menggambar model? Saya pernah Bu. Sandi pernah? Waktu kapan Sandi? SD. Waktu SD. Sandi menggambar apa ya? Menggambar gelas. Menggambar gelas. Oke, ada lagi yang pernah menggambar model? Casey pernah? Saya pernah
Nggak tahu? Konsep itu adalah rancangan. Kalau konsep menggambar model berarti apa? Teori atau rancangan dalam menggambar model. Oke, selanjutnya betul ya. Nah, kita lihat ke depan. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Untuk menggambar model itu ada konsep menggambar model. Kemudian yang harus kita pelajari itu ada unsur dan prinsip. Kemudian teknik dan prosedur. Kemudian nanti kalian berkarya. Setelah berkarya kalian akan menggelar karya ya, atau pameran karya. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Coba perhatikan ya. Seperti peribahasa saja ya. Namun menariknya, Sejan adalah seorang yang sangat lihai bermain sepeda. Berbeda sekali dengan Tera. Tera sama sekali tidak tahu main sepeda. Satu kali di sore hari, Tera datang ke rumah Sejan sambil mendorong sepeda baru. Oh, ternyata sepeda itu adalah sepeda hadiah dari mamanya. Klik klik klik, begitulah bunyi lonceng dari sepeda Tera. Wah, Sejan juga turut bergembira karena temannya punya sepeda. Itu artinya, suatu waktu nanti mereka akan naik sepeda bersama-sama. Tera meminta tolong kepada Sejan supaya Sejan mau mengajarinya. Dan jelaslah, Sejan mau mengajari Tera. Sejan berkata, baiklah, sekarang silakan kamu naiki sepeda kamu dan saya akan memegang dari belakang. Begitulah Sejan meyakinkan Tera, dan Tera percaya kepada sahabatnya itu. Dia duduk di atas sepedanya, tapi kedua kakinya masih di atas tanah. Dia tidak mau mengayuh sepedanya, sekalipun Sejan sudah meyakinkan dia tidak akan melepaskan tangannya itu. Tera berkata, aku tidak berani, sudah seperti ini saja. Sambil tertawa, Sejan berusaha menjelaskan, tidak bisa belajar naik sepeda kalau sepedanya tidak jalan. Justru saat sepeda melaju, kita berusaha menjaga keseimbangan badan kita. Ayolah, cobalah. Begitulah berkali-kali Sejan meyakinkan Tera. Dengan agak takut, Tera mendengarkan Sejan. Kaki kanannya menginjak pedal sepeda. Kemudian dia mencoba mendorongnya. Dan berjalan. Perlahan-lahan. Sementara itu, Sejan tidak melepaskan pegangannya dari sepeda itu. Pada awalnya, kepala sepeda itu oleng ke kanan, oleng ke kiri, ke kanan lagi, ke kiri lagi. Sampai waktunya, Tera tidak menyadari kalau Sejan sudah melepaskan pegangannya. Tera mengayuh terus sepedanya, dan dia sudah sampai di ujung jalan. Kamu masih di belakang saya, kan Sejan? Kata Tera. Tidak ada jawaban. Di situ, tahulah Tera kalau Sejan sudah jauh tertinggal. Menyadari hal itu, dia mulai takut dan akhirnya kembali kepala sepeda itu oleng ke kiri, oleng ke kanan, oleng ke kiri, dan dia tidak berani mengayuh. Akhirnya, dia jatuh. Sejan berlari sekuat tenaganya menghampiri sahabatnya itu. Dan dia berkata, ayo, kita teruskan lagi latihannya. Tera menolak dan berkata, aku takut. Sejan berkata, jangan menyerah, ayo kita coba lagi. Tadi kamu bisa loh. Mendengarkan sahabatnya yang menyemangatinya, maka Tera pun mencoba sekali lagi. Dan kali ini, Sejan sama sekali tidak membantu dari belakang. Dia coba, di awalnya memang oleng ke kiri, oleng ke kanan, dan kemudian dia sudah berjalan dengan mulus. Dari belakang Tera, Sejan terus menyemangati. Dia bertepuk tangan dan berteriak, ayo Tera, ayo Tera. Demikianlah, Tera akhirnya dapat bersepeda dengan baik. Oke, kira-kira apa yang kalian pahami dari video tadi? Jangan mudah menyerah. Betul ya, jangan mudah Menyerah. Sama halnya dengan belajar gambar model. Kalian sebelum mencoba sendiri jangan takut duluan. Jangan, Bu, menggambar model mah susah, Bu, aku nggak tahu caranya. Jangan menyerah. Kalau kalian tahu dan mengikuti prosedur atau langkah-langkahnya, pasti kalian akan bisa ya. Yakin bisa? Yakin ya? Oke. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ada yang bisa membacakannya? Adit, boleh? Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model. Melalui menonton video siswa dapat mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model dengan benar. 2. Mendeskripsikan unsur atau prinsip dalam menggambar model. Setelah mengidentifikasi gambar model,
Pada tayangan video siswa dapat Namanya Mika. mendeskripsikan unsur, prinsip dalam menggambar model dengan benar. Oke, betul. Nah, ini adalah yang akan kalian pelajari ya, mengidentifikasi gambar-gambar yang menggunakan model dan belajar unsur dan prinsip. Oke. Selain itu, ini adalah penilaian yang akan Ibu ambil di pelajaran ini. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan nanti melalui LKPD yang harus kalian kerjakan, dan kuisis. Kemudian ada penilaian keterampilan yaitu melalui presentasi. Jadi kalian akan presentasi hasil mengerjakan LKPD. Oke. Nah, bisa kita lihat semuanya ke depan. Ini adalah materi kita hari ini, unsur dan prinsip menggambar model. Coba, ada yang tahu nggak unsur dan prinsip itu apa? Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, kita lihat video lagi ya. Kita lihat dulu video ke depan. Semuanya perhatiannya ke depan. Nah, ini adalah video yang kedua. Coba kita lihat. Ini adalah contoh orang sedang menggambar model. Bisa kita perhatikan dengan baik. Nah, coba kita lihat video yang kedua. Nah, ini modelnya sama nggak sama yang tadi? Beda ya. Coba kita lihat dulu. Itu bisa dijadikan otopan pakai lidi. Oke, ayo video yang ketiga. Bisa kalian membuat gambar model seperti ini? Nanti kita coba ya. Nah, ini video yang ketiga, coba kita lihat. When we start to look at subjects, we are starting to think about where they are in relationship to our eye line, and eye line being how we are in the actual. So if we put our pencil down in front of us, we start to think of where flat is, where our eye line is. Now if I pick my cut off my subject, Kita lihat visualnya. that leaves this very flat. As soon as that goes down below, my eye line I start to see is that. Or as soon as I go up above it, I start to see it again in equal. So when we're seeing our subject casually put on the table, we have to think strongly about where we are in relationship to it. But we see it dramatically when we start to draw the orange. If I draw it simply, is a flat circle. In fact, it's a three-dimensional object. But if I just draw the outline, or just simply the outline, there's my supporting context to make it three-dimensional. As soon as I add, it's accompanied Gue rasa cukup ya. further. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai unsur dan prinsip dalam menggambar model? Cung yang bisa. Coba. Segala sesuatu yang harus ada di dalam sebuah karya seni. Segala sesuatu yang ada di dalam karya seni. Udah live, oke. Tinggal di stop record aja. Oke. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi objek dalam video pembelajaran tadi? Coba. Ya, Nindi. Hewan, tumbuhan, dan benda mati. Hewan, tumbuhan, dan benda mati, betul ya. Kemudian unsur dan prinsip apa saja yang terdapat di dalam video tadi, Cung yang bisa, Rifa? Ada garis, arsir, dan warna, Bu. Ada garis, arsir, dan warna, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, tetapi silakan kalian duduk bersama kelompoknya terlebih dahulu ya. Sudah duduk bersama kelompoknya belum ini? Sudah. Oh, sudah ya. Berarti ini sudah sesuai kelompok ya? Ya. Oke. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah
LKPD untuk satu kelompok ya. Boleh dibaca isi LKPD-nya apa? Sandi mana Sandi? Kemudian ini Adit. Ininya. Ada yang kebagian? Nah, di dalam LKPD itu ada petunjuk pengerjaan. Ya, boleh dilihat ke sini atau ke LKPD-nya, silakan dilihat. Petunjuk kerjanya adalah buatlah peta konsep yang menarik sesuai dengan materi di bawah ini. Kelompok 1 dan 2 itu menjelaskan tentang unsur dalam menggambar model. Untuk kelompok 3 dan 4 menjelaskan tentang unsur prinsip menggambar model. Oke. Nah, ini kalian analisis kemudian dibikin peta konsep ya. Masih ingat cara membuat peta konsep? Masih ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Oke, ngerjain peta konsepnya ini ya LKPD-nya, silakan kalian kerjakan 10 menit. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman anak-anak ibu sekalian mengerjakan LKPD bisa sambil lihat buku atau bisa searching ke browsing di Google. Silakan waktunya 10 menit saja. Bukunya dibuka deh, dicari unsur dan prinsipnya di buku ada tuh. Atau kalian kalau mau browsing boleh ya. Tapi ingat ya, jangan kemana-mana browsingnya, hanya untuk mencari unsur dan prinsip itu apa guys. Ayo, Sa. Coba lihat di waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo cepat. Ayo dikerjain. 5 menit lagi waktunya.
ikuti kata-kata ibu. Ya, ikuti kata-kata ibu. Ingat, clue-nya adalah ikuti kata-kata ibu. Oke, kita mulai ya. Ikuti kata-kata ibu ya. Kucing, kucing, bebek, bebek. Kucing, kucing, bebek, bebek. Bebek, kucing, kucing, kucing. Bebek, kucing, kucing, kucing. Kucing, kucing, bebek, kucing. Kucing, kucing, bebek, kucing. Ada berapa kucing? Ada berapa kucing? Hah? Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oke, berarti kalian konsentrasinya bagus ya. Oke. Tapi tadi ibu dengar ada yang bilang ada 5, ada 4. Siapa, Cung? Adit? Adit ya? Ya, Ya. Bu. Adit berarti kurang konsen ya. Harusnya kalau clue-nya kata-kata, ikuti kata-kata itu berarti ikuti juga kalau ibu ada berapa kucing atau ada berapa bebek begitu ya. Oke. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi ice breaking-nya. Tapi ice breaking-nya ini tepuk konsentrasi ya. Oke. Tepuk konsentrasi itu gini. Tepuk konsentrasi. Ibu Nindi. Nindi Casey misalkan. Nindi sebutin Casey, nanti Casey sebutin siapa lagi, oke? Kita coba ya. Kita coba. Tepuk konsentrasi. Ibu Casey. Casey Farhan. Farhan Haikal. Sama ya anak. Ya, terus? Sanda. Oke. Sanda. Sanda. Syahda. Mana Syahda? Oke, berarti berhenti di Syahda ya. Oke. Itu hanya sekedar oke. Nah, sudah ya. Itu hanya sekedar selingan saja supaya kalian kembali konsentrasi lagi, oke? Oke. Nah, sekarang waktunya presentasi. Coba presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. Siap kelompok 1? Siap. Bagus, harus siap, harus semangat, oke? Silakan ke depan untuk presentasi. Ya, semuanya. Nah, untuk teman-teman yang lain, tolong perhatikan ke depan. Kalian catat hal-hal penting ya yang kalian tidak dapatkan ketika kalian menganalisis tadi unsur dan prinsipnya. Oke, sambil perhatikan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi terkait analisis unsur menggambar model. Unsur yang ke-1 akan dipaparkan oleh Sandi, unsur yang kedua oleh Syahda, unsur ketiga oleh Randy, unsur keempat oleh Siti. Unsur yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur yang paling kecil. Unsur yang kedua adalah bentuk. Bentuk memiliki berbagai jenis seperti bentuk geometris, hewan alam, maupun manusia. Unsur yang ketiga adalah ruang. Unsur ruang mempunyai sifat nyata dan semu. Unsur yang keempat adalah warna. Warna akan memberikan efek gambar agar lebih hidup. Unsur yang kelima adalah gelap terang. Unsur gelap terang sangat bergantung dengan adanya cahaya. Baik, itulah tadi paparan terkait analisis unsur dalam menggambar model. Ada yang ingin bertanya? Coba ada yang ingin bertanya? Adit, boleh Adit, silakan. Apa fungsi gelap terang itu? Fungsi gelap terang coba kalian diskusikan dulu, mau? Sok. Ya baik, saya ingin menjawab untuk pertanyaan tadi. Jadi fungsi gelap terang itu untuk memberikan kesan ruang pada gambar. Ya, sudah. Betul? Betul ya, betul dan tepat sekali apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 ini, bahwa fungsi dari gelap terang itu adalah untuk memberikan kesan ruang atau kesan ke dalam suatu gambar. Coba kita lihat di sini tuh unsur gelap terang, coba agak pinggir dulu. Nah, kita lihat ya di sini unsur
Kalau ini kan seperti nyata. Begitupun yang ini tuh, unsur gelap terang. Di sini ada bagian gelapnya, kemudian ini bagian terangnya. Kalau kita memberikan unsur gelap, berarti kita harus memberikan warna apa? Warna hitam. Kalau mau lebih terang, berarti warnanya warna apa? Warna putih ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, kalau setelah presentasi harus ditutup dengan salam tadi. Silakan sekarang, silakan kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Tadi kan unsur, sekarang kita mendengar bagian prinsip. Hasil diskusinya bagaimana? Silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi terkait analisis prinsip menggambar model. Prinsip yang ke-1 akan dipaparkan oleh Abi, prinsip kedua oleh Naya Fairagul, prinsip ketiga oleh Nurifa, prinsip keempat oleh Cynthia. Oke. Yang kencang ya. Prinsip dalam menggambar model yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek gambar. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara benda-benda yang menjadi objek model gambar. Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Prinsip yang keempat adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Oke. Setelah tadi pemaparan hasil diskusi kami terkait prinsip menggambar model. Ada yang ingin ditanyakan? Cung, yang ingin bertanya Nindi boleh. Yang dimaksud komposisi simetris, asimetris, dan sentral itu apa? Komposisi simetris itu benda yang akan digambar disimpan di tengah. Kalau asimetris, benda diletakkan dalam posisi acak. Sedangkan komposisi sentral, benda diletakkan di tengah-tengah. Oke, betul ya? Apa yang dipaparkan oleh kelompok 3 ini? Mari kita klarifikasi dulu. Kita lihat di layar monitor untuk prinsip menggambar model. Ini bagian komposisi ya. Komposisi itu ternyata dibagi lagi menjadi 3. Ada komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral ya. Kalau komposisi simetris itu berarti model atau benda yang akan digambarnya itu disimpan di tengah seimbang. Tahu simetris? Simetris itu berarti kalau dilipat itu ini bentuknya simetris. Nah, gitu ya. Iya, sama rata, sama sisi itu simetris. Kemudian komposisi asimetris. Komposisi asimetris itu gimana? Benda yang akan kita digambar itu diletakkan secara acak. secara acak, bisa di sebelah kiri dan kanan atau mau di tengah dan kiri atau kanan. Nah, seperti itu ya. Kalau komposisi sentral itu gimana? Diletakkan di tengah objek model gambar. Ya. Komposisi sentral itu berarti objek yang akan kalian gambar itu dikumpulkan di tengah, disentralin di tengah-tengah gitu. Jadi tidak terlalu pinggir, tidak terlalu ke kiri ke kanan, tapi betul-betul ada di tengah. Nah, seperti itu ya untuk komposisi dari prinsip menggambar model. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduk lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nah, teman-teman, sekarang Ibu kasih waktu setelah presentasi ini untuk menulis atau mencatat hal-hal penting yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Silakan dicatat di buku catatannya masing-masing. Waktunya 5 menit saja ya. Apa yang tadi sudah ditulis di LKPD silakan kalian catat dengan rapi.
Ya, semuanya nulis. Nulis deh, yuk di. Kok nulis sedikit? Ada di close up deh. Si ada di close up. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah belum kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Oke, kalau begitu ditutup lagi bukunya. Sekarang Ibu mempunyai games. Gamesnya adalah bermain quizzes. Ya, bawa handphone semuanya? Bawa. Silakan dibuka handphonenya. Kita main game quizzes ya. Nah, kalian ketik di Google joinmyquizzes.com. 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 Bentar. Aduh, sinyalnya. Oke, sudah. Bentar ya. Bisa? Mereka bisa joinmyquizzes.com. Nah, ini yang paling atas. Lalu setelah itu bentar. Nah, masukin kodenya 4671. Sudah bisa? Ya, sok masuk sebuah game. Ya? Ya, kasih nama Haikal. Udah itu tinggal mulai. Bentar ya. Bu. Izin ke WC silakan. Beneran mau ke WC? You got disconnected. Aduh, sinyalnya ya. Sambil ini Udah bisa belum? Udah. Ini baru 2 nih yang masuk nih. Oke, ceritanya sudah masuk semuanya ya. Ya. Kita mulai saja. Tapi cuma 2. Mulai, Bu. Bentar masih loading. Bentar ya, masih loading ya. Iya bentar ini tapi ininya. Nah, mulai nih. Mana suaranya? Ayo mulai. Haikal sama Syahda ini yang depan gue masih ya, kalau ada yang mau masuk silakan. Udah mulai Bu, aku masuk.
Ayo. Nggak bisa? Ayo, Laila tuh masih dalam posisi paling unggul. Siapa lagi yang bisa menyusul? Sandi Sandoro udah? Udah menyusul? Ayo, itu Haikal mendapatkan posisi disusul dengan Laila lagi. Ayo. Ayo, naik bonus nih. Wow, ya. Udah? Yo, Fitria masih mencoba menyusul. Ini yang M siapa? Yang M? Oke. Marsha ya. Haikal di posisi paling unggul. Ayo, yang lagi. Tinggal selesaiin dulu. Masih nggak kelihatan cepat. Sudah, Bu. Udah semuanya? Berarti ini di upload nih. Yang ini Harus diselesaikan dulu semuanya. Oke, ini shoot ini. Marsha, dan yang kedua adalah Haikal, kemudian yang ketiga adalah Casey. Wah, ini ada di kelompok mana ini? Ini buat Haikal, the winner sama Casey. Yang lain belum bisa mendapatkan hadiahnya karena masih kurang ya. Oke. Baik. Buat teman-teman yang belum mampu untuk menjadi dan mendapatkan nilai yang terbaik, berarti fokusnya belajarnya harus lebih ditingkatkan. Ya, semangat ya, semangat. Oke, sekarang kita bahas dulu soalnya ya. Coba kita bahas bersama-sama.
Nah, coba kita lihat ya di sini. Soal yang pertama itu adalah tentang proses menggambar model tidak terlepas dari proses pengamatan dan prinsip ketika melihat apanya? Melihat objeknya, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini yang bisa disentuh. Dari keempat gambar di atas yang tidak termasuk ke dalam gambar model. Yang mana? Gambar empat. Tadi yang ke tadi ini gambar apa? Masa sih? Selanjutnya ya, perhatikan unsur-unsur rupa yang tidak terdapat pada gambar tersebut. Coba. Yang mana? Kesatuan. Karena kalau kesatuan berarti kalau buah berarti temannya harus buah lagi. Kalau benda mati temannya harus benda mati lagi gitu. Itu namanya kesatuan. Kalau warna ada? Warna ada ya. Kalau gelap terangnya ada nggak di sini? Ada. Garisnya? Ada. Nah, kalau nggak ada garis tidak akan membentuk sebuah objek atau bentuk ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ini ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah hampir selesai. Di sini siapa yang mau menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Saya mau, Bu. Haikal mau? Boleh? Silakan Haikal. Menggambar model adalah menggambar menggunakan model. Dalam menggambar model bisa menggunakan model manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati atau bisa dari kombinasi objek tersebut. Kemudian sebelum menggambar model kita harus memahami unsur dan prinsip menggambar terlebih dahulu. Unsur menggambar model terdiri dari titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan prinsip menggambar terdiri dari komposisi, proporsi, keseimbangan, dan satuan. Terima kasih Haikal sudah mencoba menyimpulkan kegiatan kita hari ini ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Haikal tadi. Kita lihat di sini bahwa menggambar model itu adalah menggambar menggunakan model ya. Kemudian objek dalam menggambar model itu bisa menggunakan apa? Manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati, betul. Nah, selanjutnya sebelum menggambar model kita harus memahami apa dulu? Unsur dan prinsip dalam menggambar. Nah, unsur ini terdiri dari apa saja coba? titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Kalau prinsip apa saja? Komposisi, Betul sekali ya. Itu adalah apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya ini adalah materi untuk minggu depan. Kita di minggu depan akan belajar tentang teknik dan prosedur menggambar model. Tadi setelah kita belajar unsur dan prinsipnya, besok di pertemuan selanjutnya kita akan belajar teknik dan langkah-langkah menggambar model itu gimana sih? Ya, seperti tadi gini, ada apa namanya? Ada stick, terus ada modelnya segala macam. Nah, kita akan belajarnya di minggu depan ya. Jangan lupa. Kemudian nah, sekarang sebelum kita tutup, nah habis ya PowerPoint-nya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin doa oleh Haikal terlebih dahulu. Farhan, silakan. Duduk siap. Sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita akhiri